Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang wanita muda yang ditemukan mengapung di salah satu sungai daerah Mandailing, Sumatera Utara. Mirisnya, orang yang pertama kali menemukan jasad itu baru menyadari jika jasad itu adalah keluarganya yang hilang. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Penemuan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Sungai Aik Pohon, Desa Salambu, Kecamatan Penyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pada siang itu, jam 12, ada seorang penjala ikan yang sedang mencari ikan di sekitaran sungai dikejutkan dengan sosok tubuh yang mengapung di aliran sungai. Tubuh tersebut mengapung dalam posisi telentang dan tertutup selembar kain berwarna biru. Pria pencari ikan itu pun segera memberitahu kepada warga sekitaran dan melanjutkan laporan tersebut ke Polsek Penyambungan. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi temuan bersama dengan tim Inafis untuk melakukan evakuasi jasad korban. Setibanya di lokasi tersebut, polisi segera bergerak melakukan evakuasi kepada jasad korban yang diketahui berjenis kelamin perempuan. Dalam proses pemeriksaan di TKP, saksi yang pertama kali menemukan jasad itu baru menyadari saat melihat wajah korban yang ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Jasad tersebut sedang dicari oleh keluarganya sejak tadi malam. Korban ini sudah tidak kembali ke rumah dan mendadak tidak bisa dihubungi. Korban bernama Evi Indasari berusia 19 tahun, warga Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pihak keluarga yang mengetahui Evi telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, sangat terpukul dan tidak menyangka. Jasad Evi segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Penyambungan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada awal ditemukan, banyak yang menduga jika Evi ini korban kecelakaan lantaran tidak ditemukan adanya luka pada tubuhnya. Namun setelah dokter melakukan visum, barulah terlihat adanya luka sayatan pada bagian lehernya yang sebelumnya tidak terlihat karena terlilit oleh kerudung korban. Dari temuan ini diduga kuat Evi merupakan korban pembunuhan. Namun, untuk memastikan kematiannya itu, jasad korban pun harus diotopsi untuk kepentingan penyelidikan. Dan setelah berkoordinasi atas persetujuan dari keluarga, jasad Evi dipindahkan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan proses otopsi. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, pihak kepolisian pun menggali informasi dari beberapa saksi, baik saksi dari keluarga, teman maupun warga sekitaran terkait kematian dari Evi. Berdasarkan informasi dari pamannya Evi yang bernama Afriyadi, jika kejadian ini berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Pada hari itu, Evi diminta oleh kakaknya untuk mengantarkan dan pada jam 18.00 mereka pergi menggunakan motor menuju Desa Salambu dan tiba di lokasi tujuan tepat pada jam 19.00. Lalu Evi segera berpamitan pulang kembali ke rumah. Setelah beberapa saat kemudian dari kepergian Evi, pada jam 19.30, kakaknya menghubungi Evi dan menanyakan apakah Evi sudah sampai ke rumah atau belum. Lalu Evi pun merespon dengan menjawab jika dirinya belum sampai ke rumah. Evi mengaku sedang berteduh karena hujan. Mendapati hal itu, kakaknya pun kembali bertanya, Evi kehujanan di mana? Namun pesan itu tidak dijawab oleh Evi. Dan sekitar pada jam 20.00, ponsel Evi pun sudah tidak aktif. Pada jam 20.30,
Orang tua Evi menelpon untuk menanyakan keberadaannya karena Evi belum juga tiba di rumah. Namun ponsel Evi ini sudah tidak aktif. Lalu orang tuanya menelepon sang kakak dan menanyakan di mana Evi berada. Kakaknya pun menjawab jika Evi ini sudah jalan pulang dan sedang berteduh karena hujan. Namun sejak percakapan terakhir itu, Evi tidak bisa dihubungi lagi. Mendapatkan informasi tersebut, pihak keluarga pun mulai bertanya kemana Evi pergi dan khawatir jika terjadi sesuatu kepada Evi. Saat waktu sudah menunjukkan jam 21.00, namun Evi masih belum juga tiba di rumah. Akhirnya, keluarga memutuskan untuk mencari keberadaan dari Evi. Keluarga mencari ke tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Evi, baik teman maupun saudara. Namun setelah semalaman mencari, Evi pun tidak berhasil ditemukan. Kabar hilangnya Evi ini semakin luas terdengar oleh warga sekitaran. Hingga pada keesokan harinya, pencarian pun terus dilakukan. Sampai pada akhirnya, Evi pun ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Mirisnya ditemukan oleh sanak keluarga saat menjala ikan di sungai Aik Pohon. Keluarga menceritakan tentang kepribadian dari Evi yang dikenal sebagai sosok gadis yang pendiam. Di dalam keluarga ataupun teman-temannya, Evi ini jarang bercerita tentang masalah pribadinya. Orang tuanya pun tidak pernah mengetahui atau melihat siapa kekasih dari Evi. Pada malam itu, Evi keluar rumah dengan membawa motor Honda Beat, ponsel, dan juga mengenakan cincin emas seberat 5 gram. Namun pada saat ditemukan, barang-barang itu pun tidak ditemukan. Sementara dari kesaksian warga sekitaran, jika pada malam hilangnya Evi, ada yang melihat motor yang cirinya seperti motor miliknya Evi. Namun motor itu dikendarai oleh seorang pria, dan pria tersebut memiliki ciri-ciri mata juling sebelah kanan. Dari keterangan itulah, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih dalam lagi dan berkoordinasi dengan Kepala Desa Huta Bangun. Hasil koordinasi itulah muncul terduga pelaku yang memiliki ciri-ciri tersebut. Setelah dilakukan pendalaman mengenai sosok dari terduga pelaku ini, hingga kesimpulan penyelidikan polisi mengarah kepada pelaku. Akhirnya pihak kepolisian pun mencari tahu di mana keberadaan pria tersebut. Pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekitar pada jam 3 dini hari, Satreskrim Polres Madinah Ibda Bagus Seto berangkat menuju Desa Huta Bangun menuju ke rumah terduga pelaku pembunuhan ini. Dan setibanya di sana, ternyata terduga pelaku tidak berada di rumah. Pihak kepolisian pun melakukan penyisiran sekitaran rumah dari pelaku. Dan akhirnya pada jam 6 pagi, polisi berhasil menemukan pelaku yang sedang bersembunyi di area kebun karet milik warga Desa Huta Bangun. Dalam penangkapan itu, pelaku berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri. Hingga akhirnya, polisi memberikan kenang-kenangan timah panas pada kakinya. Terduga pelaku ini segera dilarikan menuju ke rumah sakit guna menjalani perawatan medis akibat luka dari tembakan polisi. Pelaku ini bernama Suroso Batubara, berusia 24 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, Suroso pun mengakui jika korban merupakan kekasih gelapnya. Mereka telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lamanya. Selama hubungan pacaran itu, pelaku dan korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Motif pembunuhan itu sendiri, pelaku mengaku kesal kepada korban karena meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Sementara pelaku baru saja menikah dengan seorang wanita sekitar 3 bulan yang lalu. Suroso menjelaskan kronologi dari pembunuhan ini. Pada malam itu, usai mengantarkan kakaknya, Suroso dan Evi janjian untuk bertemu. Di dalam pertemuan itu, mereka melepas kangen dengan melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan itu usai, Evi meminta kejelasan terkait hubungannya dan meminta kepada Suroso untuk menikahinya. Karena Suroso ini pria pertama
yang melakukan hubungan badan dengannya. Suroso mengaku pada saat menjalin hubungan dengan Evi tidak berniat serius. Lantas pelaku menolak permintaan dari Evi. Evi yang kesal pun akhirnya marah dan terjadi perdebatan di antara mereka. Namun perdebatan itu membuat amarah Suroso tidak bisa dibendung lagi dan tiba-tiba langsung menampar pipi Evi hingga terjatuh ke sungai. Suroso segera menghampiri tubuh Evi dan menggenggam lehernya sembari membenamkan kepala Evi ke dalam sungai. Pada saat itulah Suroso mencabut pisau lalu menyayat leher Evi yang menyebabkan darah mengalir deras dalam arus sungai. Setelahnya, Suroso menghanyutkan tubuh Evi begitu saja terbawa aliran sungai. Lalu dia membawa barang-barang pribadi milik Evi dan pulang ke rumahnya seperti biasa. Dari kejadian ini, barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 unit sepeda motor matic, gagang pisau, pakaian, dan jilbab serta casing ponsel milik korban. Sementara tubuh Evi pun telah dikembalikan kepada pihak keluarga. Dan pada tanggal 26 April 2024, sekitar pada jam 4 subuh, tubuh Evi segera dikebumikan di hari yang sama. Atas perbuatannya itu, pelaku Suroso Batubara diancam pidana pasal 338 KUHP pembunuhan tidak berencana dengan ancaman penjara 15 tahun. Guys, untuk pisau, apakah Suroso membawa pisau yang akan digunakan untuk apa? Mohon maaf, gua nggak berhasil menemukan infonya. Inti sari dari kisah ini, cinta terlarang bukan hanya dosa, tapi pasti akan berdampak buruk bagi yang menjalani hubungan tersebut. Sebaiknya hindarilah cinta terlarang. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?